Hai, Assalamualaikum. Kali ini kita menziarahi makam istri Kesultanan Kampar, yaitu Tun Fatimah ya, di Taman Pemakaman Umum Desa Sungai Tonang. Kita akan mewawancarai sejarawan Bapak Latif tentang sejarah Tun Fatimah. Ikuti terus ya teman-teman. Hai, kita udah sampai makam Tun Fatimah yang ditumbuhi pohon besar ya. Ini pohonnya ini menjadi saksi bisu sejarah dari istri Raja Kampar, Tun Fatimah binti Bandara Sri Maharaja Tun Mahathir. Lahir Melaka, tidak dijelaskan tahunnya ya. Ini kita sejarawan Kampar, Bapak Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana sejarahnya Tun Fatimah nih Pak? Ini adalah makam dari istri ataupun permaisuri Sultan Mahmud Shah II, ya, yaitu Sultan Melaka yang melarikan diri ataupun yang berundur ke Kampar sewaktu diserang oleh Portugis tahun 1511, waktu kedatangan Portugis pertama kali di Nusantara ya, 1511. Jadi terjadi perang dahsyat waktu itu tiba-tiba, sehingga pasukan Mahmud Shah II yang dari Melaka itu ya, di mana panglima Hang Tuah, Hang Kusturi segala macam itu kakak beradik tadi ya, kalah dalam pertempuran. Jadi mereka berundur ke Bintan. Nah, mereka berundur ke Bintan itu dalam sejarah yang kami dapat itu melakukan perlawanan kembali. Kemudian dia ada sambil berundur itu membawa prajurit dan anggota keluarga. Kalau menurut informasi yang kami terima dari yang punya hotel Tun Fatimah Riverside Melaka, itu Datin, kami lupa pula nama Datinnya ya. Ini beliau nih yang bangun ini, dan di beliau yang mendanai ini semua ya. Ini dibangun belakangan, didanai oleh pemilik daripada hotel Tun Fatimah Riverside di Kota Melaka. Katanya informasi dari sana itu Tun Fatimah membawa dayang-dayang dan pembantunya dan keluarga istana sebanyak 40 orang. Dan diinformasikan banyak meninggal sini. Ini makam-makam ini yang lebar ini adalah makam perempuan ya, itu sebagian dayang-dayang itu. Di sini banyak. Ini banyak kemarin, ini sudah banyak dicuri nampaknya nih. Kemarin ada sekitar 15. Ini perlu penjagaan nih. Ini yang laki-laki ya. Kalau yang perempuan ini banyak kemarin tuh. Kalau tidak salah kami masih ada waktu itu sekitar 40 ada nih ya. Ini semua ya. Makam tua semua. Kemudian ada yang nisannya itu tipis atau pipih, atau makam perempuan seperti itu. Kemudian yang kita lihat tadi ya, ini perempuan ya, juga ini perempuan itu juga. Ini lebih dari 40 makam kemarin, ini makam tua ya, makam tua. Diperkirakan ini rombongan yang datang dari Melaka itu. Sewaktu pembangunan ini adalah generasi setelah bunga bunga cempaka ya. Nih, tengok daun atas. Ini adalah generasi kedua. Generasi pertamanya berada dalam tanah kemarin waktu pembuatan ini digali dalam. Itu ada sebesar ini juga bekas lubangnya, menimbulkan wangi waktu itu. Entah kena serat kayunya wangi, entah gimana. Waktu tukang membuat, kok wangi Pak katanya. Itu loh bekas lubangnya. Itulah kami
yang begini aja nih dua mobil pickup nih tanahnya, tiga kali angkut. Nah, ini untuk menimbun itu lagi, kemudian ini tetap dipertahankan. Anak dari kayu yang mati awal pertama yang ditanam tahun 1527. Ini 1527 waktu wafatnya Tun Fatimah binti Bendahara Simaraja Sumadir dari Melaka, ya. Sejarahnya begini, mengapa makamnya terpisah dari suaminya di Pekantua Kampar? Itu sekitar jaraknya ada berapa tadi? 5 kilo ya? 4 atau 5 kilo dari sini ya. Kalau kita ikuti jalan raya. Kalau lewat jalan sungai itu jalan pintas. Nah, dulu kan lalu lintas ini jalan kaki sama sungai, sampan kan? Sampan Kajang pada waktu itu. Nah, Tun Fatimah ini waktu dia datang ke sini pertama kali, menurut informasi yang kami terima dari nenek yang jumpa langsung, yang nenek-neneknya dulu 4 tingkat 5 tingkat di atas dia, katanya ciri-ciri orangnya pakai baju kuning, pakai bawa lambang-lambang kerajaan, dia duduk jam 5 subuh di pinggir Sungai Kampar katanya. Nah, waktu itu dia mencari tempat. Nah, gimana nih diapakan waktu itu dia mungkin sampai Kajang ditambah di sana. Dia mencari keluarga lah, makanya dia pulang sana. Artinya pulang sana itu masuk suku di sini. Nah, kalau di sini suku apa yang memiliki, berarti suku ini ya. Suku enggak tahu kami suku apa di sini nih. Yang punya makam ini komplek kubur masyarakatnya ya. Nah, beliau dalam keadaan sakit itu ya. Nah, kenapa beliau meninggalkan suaminya? Waktu itu suaminya dengan ada semacam keles. Kalau kita baca buku Silalatus Latin ya tentang Sultan Melaka ini, istrinya Tun Fatimah kan terkenal cantik nih, tapi agak rewel gitu. Apa namanya, banyak kehendak. Ada siapa namanya, Sultan Mahmud Shah II ini berjanji akan merebut kerajaan kembali, dan dia akan taruh sebagai penguasa, dia sebagai pemusuri akan dijanjikan untuk merebut itu. Makanya dia minta bantu kepada Sultan yang ada di sini ataupun bekas kerajaan itu, ada nama sana Lindung Bulan ataupun Pagaruyung. Nanti kalau kita cerita itu panjang lagi. Nah, Pagaruyung waktu ini Pagaruyung lama maksudnya. Dili Kota Lindung Bulan sekarang. Nah, itu ada dalam catatan Silalatus Latin yang ditulis tahun 1614 yang ditulis ya, 1614 ya, atas perintah penguasa Pekantua Kampar. Nah, itu buku Silalatus Latin yang ditulis oleh Tun Sri Ladang tadi adalah perintah daripada Raja Kampar. Namanya adalah Raja Abdullah, penguasa Pekantua Kampar, yang dihianati oleh Portugis mau ke Aceh dan dibunuh di tengah laut. Itu Sultan Kampar. Nah, karena dijanjikan itu mendapat bantuan pertolongan untuk menyerbu Portugis, ternyata benteng pertahanan Portugis tadi sangat kuat ya. Dan tadi juga sudah kita jelaskan bahwa 1527 itu Sultan 1526 Sultan Mahmud Shah diangkat jadi raja sini karena sini terjadi kekosongan di kerajaan Kampar ya. Itu bekas suraunya, bekas ada lagi capnya kan, ada capnya sama tombak dan tiang bendera tadi masih ada di sini. Nah, kemudian waktu dia sakit, dia kena pulang sana sini dan dia dirawat di sini. Kemudian ya namanya ajal kan, tidak bisa ditebak apa segala macam. Tentu kebiasaan di sini adalah kalau meninggal tuh dikuburkan di pemakaman induknya ataupun tempat dia bersuku, kuburan suku. Nah, tempatkan di sini. Dan juga anggota-anggota keluarga yang pulang suku yang mengikut Tun Fatimah juga berkubur di sini. Nah, kenapa kita kata ini Tun Fatimah? 5 nenek saksi nenek yang hidup waktu kami wawancara tahun 2000 tadi menjawab bahwa ini Tun itu adalah turun dari Melaka, nenek Tun dari Melaka. Nah, kita catat waktu penelitian dengan Bapak Yanis Kampar dan Kepala Sekolah Kabupaten Kampar dulunya mengadakan penelitian di Melaka, Johor sampai ke Kuala Lumpur. Kami dapatlah informasi dan kami dapatkan buku Silalatus Latin bahwa itu memang Tun
Tun Fatimah, istri Sultan Mahmud Shah, karena capnya ada sana dan makamnya ada di sana, sekitar 4 kilo dari sini. Nah, kenapa istrinya dalam makam sini? Ya karena dia sudah meninggal tadi dalam keadaan apa tadi ya, dia dimakamkan di sini, gitu. Dia membawa seorang anak waktu itu umur 9 tahun, ya, namanya dalam buku Silatul-Salatin tadi disebut dengan Sultan Alauddin biasa, Sultan Alauddin, dan ada juga mengatakan Muzaffar. Nah, kami nanti kita cek lagi bukunya ya. Nah, dalam buku Silatul-Salatin juga setelah ke Bintan tadi, Mahmud Shah II ini menuju ke negeri leluhurnya, ditulis di situ kan, di situ Kufa. Kufa tadi setelah kita amati, karena ini tulisannya adalah tulisan Arab Melayu, sebetulnya itu salah terjemah, bukan Kufa, tapi adalah ka waw amzah, bukan kafa titik, bukan, atau amzah, tapi adalah ka waw amzah. Apa itu? Ini tertulis dalam buku Silatul-Salatin. Ka waw amzah itu adalah kuwo. Nah, tapi orang mengapakan tadi menterjemahnya dari apa tadi tulisan, tidak salah tulisan terjemahan daripada Abdul Samad atau Abdul Rahmat, kami lupa ya. Karena versi dari buku Silatul-Salatin ini ada 4. Ada versi Melayu, ada versi Inggris, ada versi Portugis, ada lagi versi apa lagi namanya? Ada 4 itu. Nah, salah satu versi yang kita baca kayak itu adalah itu yang ditulis oleh Abdul Samad tadi. Bukan UAS ya. Ya, bukan UAS tapi Abdul Samad, orang Malaysia. Nah, itulah ya diterjemahkannya ya. Nah, setelah sampai di Kuwo itu dulu namanya negeri Kotolinung Bulan gitu. Di situ ada semacam pewaris tata kedatuan dulu, tapi orang menyebut kerajaan Lindung Bulan. Memang ada dalam catatan kuno ya, dan juga ada dalam apa nih. Kita tidak bercerita tentang itu. Nah, setelah meninggal ya, kemudian tahun Sultan ini dalam kesedihan, kerajaannya sudah hilang, rakyatnya sudah entah kemana, dia berada di Kampar, kemudian anaknya masih kecil, dia sedih, akhirnya jatuh sakit ya. Tahun 1528 dia meninggal di Pekantua Kampar. Ada dalam buku Silatul-Salatin itu ditulis. Nah, sementara Tun Fatimah di sini, datanya ada lengkap. Kemudian ciri-ciri yang dibawa di sini pakaiannya adalah gelang emas, ya. Kemudian juga ada semacam sanggul, mungkin sanggul emas, perhiasannya dan beberapa perhiasan. Kemudian juga baju berwarna kuning sama payung kuning. Atau dalam catatan yang kami dari wawancara, datuk yang ditompang ini langsung oleh Tun Fatimah ya. Keluarga pada kepala desa sini kalau tidak salah itu ya. Cucu-cucunya ya, ini. Nah, mengenai kayu ini adalah generasi kedua setelah kayu yang asli yang pertama yang ditanam tahun 1527 itu mati, kemudian tumbuh. Ini sudah tua lagi. Bayangkan bunga sebesar ini, ada sebesar drum batangnya kan. Nih dulu sampai ke sini nih, tapi patah dia terus. Nih. Berarti ini istrinya Pak ya? Istri daripada Sultan Mahmud Shah. Oke. Dua. Artinya Sultan Melaka, kemudian yang diangkat jadi raja kerajaan Kampar. Ya. Terima kasih Pak Latif wawancara singkat tentang ziarah Tun Fatimah. Terus untuk jelasnya silakan baca buku, masih banyak ditemukan. Tapi ada terjemahan 4 versi ya, yang menyebutkan, yang memburukkan, menjelekkan Mahmud Shah ini beserta istrinya. Tapi kita tidak ambil jeleknya. Kenapa? Maklum yang nulis Portugis, Prancis, tentu yang kita anggap pejuang dianggapnya itu pengkhianat kan. Tentu yang jelek diceritakan. Ini mohon dimaklumi bagi siapa yang membaca buku Silatul-Salatin tadi. Tapi yang jelas nama Pekantua Kampar sebagai apa tadi tempat dia singgah ada. Demikian juga dengan Kuwo atau Lindung Bulan. Nah, anak dia inilah yang dirajakan akhirnya disampai di Kuwo itu bergelar Rajo Kociok karena dia umur 9 tahun. Dia dibawa ke sana oleh datuk-datuk sana dan dianggap saudara pula. Nah, kemudian Raja Kociok tadi
karena orang tuanya dua-dua ada meninggal, dia nangis terus, cengeng dia, akhirnya diantar ke Melaka. Diantar ke Melaka, disitulah disambut oleh pakciknya, anak daripada Sultan Mansur, ya. Disambut di situ oleh saudara-saudaranya, tapi dia negerinya sudah dikuasai oleh Portugis Melaka. Kemudian di Johor dan Pahang itulah mereka karena kemudian Raja Kociyok dalam bahasa sininya dirajakan di Siak, raja pertama. Untuk lebih jelasnya, ini bukan mengada-gada, silakan buka silsilah daripada kerajaan Siak. Siapa raja pertama? Raja Kociyok. Kenapa Raja Kociyok? Itu raja pertama yang dirajakan memang bukan di kota Siak, tapi adalah dulunya di Buantan 1. Bukan Ya. di Gasip, Pak. Ya, bukan di Buantan, ya. Di Gasip lain lagi tuh. Tepatnya di Buantan 1, kemudian sesudah tuh dari kerajaan tadi pindah ke Siak. Disitulah istana kerajaan Siak dibangun pada tahun 1885. Itu pun atas izin daripada Datuk Lima Koto. 4 datuk yang dibawa ke sana bersama Datuk Tabano waktu itu. Minta izin. Kenapa? Raja-raja Siak itu, raja pertama sampai raja ke-8 itu adalah berdarah dari sini, Lima Koto, kerajaan dari Kampar. Itu keturunan daripada raja kecil. Ya, itulah. Oke. Itulah hubungan antara Kampar dengan apa tadi? Siak. Dengan Kerajaan Melaka atau Johor. Melaka Dan dan juga termasuk Siak. Siak, Pak, ya. Oke, terima kasih Pak wawancara singkatnya, Pak. Ikuti tentang sejarah-sejarah peradaban Melayu bersama saya dan Bapak sejarawan Bapak Latif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.